Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Mila Zahra Andresi. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Sekarang saya akan membahas materi tentang bab 5 yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan kemarin kita telah membahas bab 4. Nah, sekarang kita bahas lagi yuk apa yang ada di dalam bab 5. Yang pertama, kita akan membahas apa itu ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang ada yang dilakukan dengan cara konsepsional, kriminal, dan politik. Nah, perlu kita ketahui juga ya teman-teman, ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri loh. Nah, ancaman ini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, yaitu bidang ideologi, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang politik, yang keempat bidang sosial budaya, yang kelima bidang pertahanan dan keamanan. Menjawab rasa penasaran kalian apa saja ancaman di bidang politik, ekonomi dan sebagainya dari luar negeri maupun dalam negeri, kita akan membahas lebih lanjut. Kita akan membahas ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dapat dinilai untuk membahayakan pemikiran suatu rakyat. Ancaman di bidang ideologi ini, kalau di Indonesia, dapat mempengaruhi pemikiran rakyat terhadap dasar negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi adalah ideologi komunisme, ideologi Leninisme, dan ideologi yang lainnya. Apakah ideologi komunisme termasuk ancaman membuat Pancasila? Tentu saja tidak, karena Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari paham lainnya seperti paham liberalisme. Paham liberalisme ini merupakan paham yang tidak hanya diterapkan di Indonesia saja loh. Namun di negara-negara lain juga menerapkan paham liberalisme, yaitu paham yang berasal dari Amerika. Paham ini menyebar disebabkan adanya era globalisasi. Nah, yang kedua kita akan bahas ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bisa terbagi menjadi ancaman di bidang politik dari dalam dan ancaman di bidang politik dari luar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dapat berasal dari luar negeri maupun dari luar negeri. Di bidang politik ini adalah suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap bangsa Indonesia. Nah, ancaman ini terbagi menjadi 3, yaitu ada intimidasi, provokasi, dan blokade. Nah, yang pertama merupakan ancaman non-militer, yaitu seperti menyudutkan suatu negara. Di sini bukan maksud menyudutkan itu merokok, tetapi menyudutkan itu kayak negara ini adalah negara yang paling ini, negara ini yang paling ini, yaitu akan bersifat ancaman bagi negara yang disudutkan. Nah, yang kedua itu provokasi ini adalah kayak mengompor-ngompori dari negara satu dengan negara yang lainnya. Kalau yang ketiga itu ada blokade. Blokade ini kayak ada membatasi atau menghentikan suatu negara untuk melakukan sesuatu. Nah, ketiga ancaman ini adalah ancaman yang bersifat non-militer. Nah, yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Tahukah kalian bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain di bidang ekonomi loh? Ini bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lainnya. Karena hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh dari globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi ini memiliki dampak-dampak, yaitu dampak positif maupun negatif bagi perekonomian suatu negara. Sekarang kita hanya membahas yaitu dampak negatifnya saja dari globalisasi perekonomian. Nah, yang pertama dampak negatif dari globalisasi perekonomian yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri. Jadi barang-barang luar negeri ini akan banjir masuk ke Indonesia, akan banyak masuk ke Indonesia, sehingga akan menggantikan barang-barang tradisional. Itu jangan sampai terjadi karena itu merupakan ancaman juga bagi Indonesia. Nah, yang kedua, cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh negara asing. Jadi gini, kalau misalnya
pihak asing banyak yang menanam modal di Indonesia, lama-kelamaan pihak asing ini modalnya makin lama makin tinggi, dan sehingga pihak asing ini dapat menguasai perekonomian di Indonesia. Nah, yang ketiga itu akan terjadinya kesenjangan sosial. Nah, yang paling buruk adalah memperburuknya prospek pertumbuhan ekonomi dengan jangka panjang. Nah, sungguh sedih kalau misalnya hal ini terjadi di Indonesia. Maka dari itu, hal tersebut disebut sebagai ancaman di bidang ekonomi. Selanjutnya yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu munculnya sifat konsumtif. Nah, sifat konsumtif merupakan sifat yang suka mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri seperti makanan luar negeri, barang-barang luar negeri, dan sebagainya dari luar negeri. Nah, yang ketiga munculnya sifat hedonisme, yaitu sifat yang suka yang memikir bahwa ia adalah orang yang tertinggi sehingga ia suka berfoya-foya dan suka menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga yaitu adanya sifat individualisme, yaitu ada sifat yang ingin hanya sendiri tanpa bantuan dari yang lainnya. Yang keempat adanya munculnya sifat westernisasi, yaitu sifat yang kebarat-baratan. Jadi dia hidupnya itu di Indonesia tapi dia semuanya ngikutinnya dari barat gitu. Nah, yang keempat adanya memudarnya sifat solidaritas, gotong royong, toleransi. Nah, kalau misalnya gotong royong ini mudar, maka tidak ada lagi kerjasama antar warga, antar teman, pokoknya jadi solidaritasnya itu berkurang. Nah, yang terakhir yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kelima yaitu ancaman pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tadi ancaman politik yaitu ancaman yang bersifat non-militer, kalau misalnya pertahanan dan keamanan ini adalah ancaman yang bersifat militer. Ancaman bersifat militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dapat dinilai dapat membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan suatu wilayah, dan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Kalau misalnya contoh-contoh dari ancaman pertahanan dan keamanan yaitu adanya pemberontakan suatu wilayah, terus adanya spionase, sabotase, dan sebagainya. Oh iya teman-teman, kelima ancaman ini harus diatasi loh. Maka dari itu harus ada strategi-strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik, kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, yang keempat memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang kelima menegakkan supremasi hukum, dan yang terakhir memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, yang kedua yaitu strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas. Tiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tidak lagi bergantung pada badan-badan multilateral. Dan yang terakhir, bekerjasama dengan negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman pada bidang sosial budaya. Nah, kalau misalnya mengatasi bidang sosial itu, kita harus sadar dari diri kita sendiri terlebih dahulu, karena kita tidak bisa menghilangkan rasa sosial dari dalam diri kita, sehingga akan tetap adanya rasa toleransi, kerjasama, dan sebagainya. Nah, yang kalau misalnya tentang budaya, kita juga harus dari dalam diri sendiri untuk melestarikan budaya-budaya yang ada sehingga tidak digantikan oleh budaya-budaya yang lainnya. Strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu dengan menerapkan Sishankamerta, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itulah strategi dari ancaman-ancaman yang ada di Indonesia. Sekian
video tentang bab 5 yang saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.